Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada di bulan Muharram 1448 Hijriah, di mana waktu tanpa terasa kita telah meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Dan jamaah, waktu terasa begitu cepat berlalu. Dan mungkin kita pernah melihat, sering diposting di grup-grup WhatsApp, ada kartu duka digital, tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan di RSUD Tarakan misalnya. Lalu banyak yang balas kartu duka itu, tulisannya sama, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, macam-macam di belakangnya. Panjang jawab sampai ke bawah pesannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa hari ini kita mungkin yang mengucapkan bela sungkawa kepada orang lain, tapi suatu saat kita juga yang diucapkan bela sungkawa oleh orang lain. Nama dan titel kita terpancang jelas di kartu duka itu, tertulis dalam kartu digital itu. Jamaah yang dirahmati Allah, saat itu terjadi, sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Orang yang pernah kita jalini ketika mendengar kabar itu, mungkin dia hanya tersenyum, sedangkan Pak RT dan petugas Partu Kifayah, mereka akan datang melaksanakan kewajiban mereka, memandikan kita, mengangkat jenazah kita, dan yang pertama akan hilang adalah nama kita. Nama kita akan hilang. Mereka tidak akan menyebut nama kita lagi. Mereka akan berkata, di mana mayatnya? Orang yang tidak pernah kita kenal, orang yang kita tidak tahu namanya,
mungkin akan mengangkat jenazah kita, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Masjid yang tidak pernah kita sumbang, masjid yang tidak pernah kita datangi, masjid yang kita malas sholat di situ karena kita bilang panas, masjid yang kita bandingkan dengan masjid lain karena tidak ada AC-nya, tidak memiliki pendingin ruangan, masjid yang tidak ada plafon-nya. Mungkin disitulah kita akan disolatkan. Bagaimana dengan anak kita, jemaah? Anak yang karenanya kulit kita hitam legam terkena sinar matahari, yang karenanya kita kerja keras banting tulang, karenanya kita sikut kanan sikut kiri. Mungkin anak kita itu akan menangis. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia sudah mulai buka TikTok. Hari keempat, dia sudah mulai tersenyum. Dan hari kelima, dia sudah mulai bercanda gurau dengan teman-temannya. Hari keenam, dia sudah mulai memikirkan warisan yang akan didapatkannya. Bagaimana dengan sahabat kita? Para sahabat dekat mungkin hanya bilang kasihan. Sedangkan pekerjaan kita di kantor, yang karena pekerjaan itu kita lalai dengan sholat, yang karena pekerjaan itu kita tidak sempat bersilaturahmi kepada tetangga, yang karena pekerjaan itu kita tidak bisa ikut pengajian karena merasa sibuk, yang karena pekerjaan itu kita terlalu sibuk memikirkan dunia. Pekerjaan itu saat itu juga akan segera digantikan oleh orang lain. Istri kita mungkin akan bersedih. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari mungkin dia hanya akan melihat album kenangan. Kisah kita di dunia telah berakhir dan hanya menjadi sebuah album kenangan. Waktu pun berlalu, 1 tahun berlalu, mungkin masih ada yang menyebut nama kita. Kita masih dirindukan oleh anak-anak kita. 5 tahun kemudian kita hanya berada di benak-benak saudara-saudara kita. Lalu 100 tahun kemudian jejak kita di dunia ini sudah tidak ada lagi. Dunia yang kita perjuangkan mati-matian, yang karena dunia ini kita meninggalkan sholat, dunia ini pun sudah tidak mengingat kita lagi. Anak cucu kita sudah tidak kenal dengan kita. Tidak ada yang tahu bahwa kita pernah menjadi penghuni di bumi ini. Namun di saat penghuni bumi tidak ada yang tahu bahwa kita pernah menjadi penghuninya. Kehidupan akhirat pun baru saja kita mulai. Sebuah kehidupan yang terkadang kita remehkan, sebuah kehidupan yang sebenarnya kita tahu bahwa kita akan ke sana, sebuah kehidupan yang dimana kita kekal di dalamnya, tapi tidak kita pedulikan. Waktu telah berhenti untuk kita. Dalam surah Fatir ayat 37 ditafsir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman As-Asfar dalam kitabnya yang berjudul Jumdatul Tafsir min Fadlil Qadir diceritakan, wa hum yastarifuna fiha, mereka berteriak dalam neraka dan meminta pertolongan dengan suara yang tinggi. Mungkin dalam bahasa kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana akhrij
bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Kalau dulu kami kafir, kami akan menggantinya dengan keimanan. Kalau dulu kami ahli maksiat, kami akan menggantinya dengan ketaatan. Lalu dikatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'ahum nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang berpikir? Disinilah poin pentingnya jemaah. Allah memanjangkan umur kita, Allah memberi kita waktu luang, namun kita lupa bahwa kita adalah untayan hari. Jika kita tidak memanfaatkan waktu di hari ini, tanggal 26 Juni 2026, maka waktu itu akan berlalu begitu saja. Tidak akan ada lagi hari 26 Juni 2026. Memang akan ada hari selanjutnya, tapi bukan lagi 26 Juni 2026. Hari itu tidak akan sama lagi, yang artinya kesempatan kita untuk beribadah semakin berkurang. Sementara semua waktu, tiap menit, tiap detik, dan tiap jam yang kita lalui akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana jika kita ditanya di yaumul hisab nanti tentang hari ini, jawab, hai bulan bin bulan, kenapa sholat wajibmu tidak lengkap pada tanggal 26 Juni 2026? Engkau hanya mengerjakan sholat maghrib saja, sedangkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya tidak engkau kerjakan. Alangkah sedihnya ketika kita harus menjawab, saya lupa ya Allah, saat itu saya sedang asik menonton sepak bola Piala Dunia sehingga lalai akan waktumu ya Allah. Alangkah sedihnya ketika kita harus menjawab seperti itu. Hasan al-Basri rahimahumullah berkata, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innamal anta ayyam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Fa'idha zahaba yawmun zahaba ba'du, apabila satu hari berlalu maka sebagian dari dirimu pun telah hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur